Aditya, konglomerat selatan, hasil riset terbarunya. Sistem baca memori non-invasif pertama di dunia. Helm Memory segera dirilis. Pak Santoso! Setelah menciptakan produk revolusioner ini, apa yang ingin Anda katakan? Aku ingin bilang, akhirnya aku bisa mengungkap wajah asli iblis itu. Biar dia dibenci semua orang. Lalu dengan tanganku sendiri, mengirimnya ke penjara. Pak Santoso, siapa yang membuat Anda begitu benci? Iya, siapa itu? Jangan pergi. Aditya, kau... Sakit. Selama ini kau selingkuh. Bunuh ayah. Rebut warisan. Usir Putri Ayu. Potong rezekiku. Dan abaikan aku. Tahu betapa sakitnya. Hidupku lebih buruk dari mati. Tiap hari selama ini, aku selalu berpikir cara apa agar bisa kupenjarakan sendiri. Kini, aku ciptakan Helm Memory. Aku ingin penjahat pembunuh suami dan pengusir anak seperti kau jadi terkenal. Kalau kau tahu, hari ini, apa atas perbuatanmu dulu, kau sedikit menyesal. Aku tak menyesal. Kau memang iblis. Aku akan ungkap kejahatanmu ke publik. Lihat, apa kau masih keras kepala? Tidak boleh. Kau benar-benar durhaka. Sari, kau tak apa? Tak apa. Aditya, kau bisa seperti sekarang berkat ibumu. Benar, aku bisa seperti sekarang semua berkat dia. Tapi, semua ini akan segera berakhir. Sekretaris Jaya, cepat suruh orang rias ibu tua. Aku tak mau di wajahnya ada sedikit luka. Dia tak pantas dikasihani. Baik, Pak Santoso. Ayo, pergi! Berhenti. Sari, kau biarkan dia menghinamu. Kenapa tak beritahu dia kebenarannya? Kenapa tak kasih tahu dia kebenarannya? Pak Wijaya, Aditya susah payah sampai sekarang. Aku tak mau dia disebut durhaka. Obatnya bawa. Hanya jika aku mati, dia tak akan disalahkan. Aku tak peduli. Kau tak boleh mati. Ibu tua, Pak Santoso berpesan, nanti Anda akan mencoba Helm Memory. Demi pemulihan memori yang lancar dan melindungi fungsi tubuh, Anda harus minum pil ini dulu. Aku tak bisa minum. Memoriku tak boleh dibaca. Dia sudah memaksamu begitu. Aku harus kasih tahu dia kebenarannya. Di sini, aku ingin berterima kasih pada seseorang. Tanpa dia, Helm Memory tak akan ada. Siapa? Siapa dia? Dia adalah ibuku, Nyesari. Hari ini, aku juga mengundangnya ke sini untuk menjadi penguji pertama Helm Memory. Silakan, Nyesari. Karena benci padanya, aku bisa memiliki semua ini. Dan demi membuat iblis ini ungkap kejahatannya, aku akhirnya menciptakan Helm Memory. Apa sebenarnya yang Sari lakukan sampai Pak Santoso sangat membencinya? Lihatlah wajahnya yang lemah. Jangan-jangan dia takut dan pura-pura kasihan demi simpati. Ibu tua, membaca memori terkait privasi pribadi. Silakan tanda tangan perjanjian ini dulu. Aku tak bisa. Memoriku tak boleh diungkap. Jangan-jangan dia merasa bersalah. Tak ada rahasia. Takut apa? Ada apa? Apa ada yang tak bisa diungkap? Atau takut perbuatan kotormu terbongkar ke publik? Biar aku yang tanda tangan. Biar aku yang tanda tangan. Sari, ada hal yang tak bisa disembunyikan selamanya.
Dia iblis yang menyamar jadi manusia. Dia selingkuh, bunuh suami, buang anak, dan rampas warisan. Bahkan tunanganku, orang yang tak bersalah, tak dibiarkannya. Dia yang telah mendesak orang tercintaku untuk bunuh diri. Dia penuh dosa, seharusnya sudah mati. Harimau pun tak akan makan anaknya. Sungguh gila, aku tidak melakukannya. Apa dia benar bersalah? Mari kita ungkap misterinya. Tante, aku dan Aditya benar-benar saling mencintai. Saling mencintai? Berapa harganya cintamu? Jangan kira aku tak tahu apa niatmu. Wanita sepertimu, yang demi kekayaan tak kenal ampun, aku sudah sering melihatnya. Harus bagaimana agar Anda percaya aku sungguh mencintai Aditya? Lompat dari sini. Wanita kejam ini harus dipenjara. Dipenjara! Dipenjara! Putri Ayu adalah cinta sejatiku, tapi kau memaksanya mati. Apa bedanya kau dengan pembunuh? Aku tak membunuhnya. Buktinya jelas, masih berani mengelak. Kau tahu apa? Dia hanya menginginkan uang. Dia itu pemeras. Kalau bersamanya kau pasti hancur. Ibumu melindungimu. Omong kosong! Hidupnya gagah. Tak rela aku bahagia. Kau cemburu Putri Ayu mencintaiku. Kau yang memaksanya mati. Kau harus bayar nyawamu. Lanjut baca memori. Aku mau semua orang tahu. Jahat ibu mertua ini memaksanya mati. Calon menantunya. Kenapa? Takut? Tak berani? Ambil 5 miliar ini dan menghilanglah dari dunia Aditya. Mustahil. Mana mungkin Putri Ayu pergi karena uang? Cepat bilang, Putri Ayu di mana? Aku tidak tahu. Tak bilang, aku punya cara. Sekretaris Rendra, cepat selidiki. Sepertinya pacar Bapak Santoso sepertinya memang orang materialis. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Putri Ayu bukan orang begitu. Pasti ada salah paham. Lanjutkan baca memori. Kenapa orang ini familiar? Nenek itu tidak menyulitkanmu kan? 5 miliar rupiah. Membayarku untuk putus dari Aditya. Aku hanya terpaksa. Jangan-jangan kau benar-benar suka Aditya itu? Pria seperti Aditya, kalau bukan karena uangnya, siapa yang mau bersamanya? Mulai sekarang, baik diriku maupun hatiku, hanya milikmu seorang. Ayu, aku suka dirimu yang begini. Mustahil. Mustahil. Aku tak percaya. Kau yang memaksanya berakting, kan? Dengan begitu, dia bisa diusir dan aku bisa menyerah padanya. Kau sungguh licik. Bukan begitu. Aku berikan dia hadiah mahal. Dia selalu menolak. Kau selalu memandangnya sebelah mata. Makanya kau berusaha keras untuk memisahkan kami. Itu cuma aktingnya di depanmu. Kau sama sekali tak mengenalnya, tapi malah asal bicara memfitnahnya. Hari ini, aku akan tunjukkan pada semua orang bagaimana kalian akan dipermalukan. Lanjutkan baca memori. Aku tak mau akting lagi. Aku hamil anak Aditya. Putri Ayu hamil anakku? Hamil anak haram orang lain. Mau Aditya jadi ayah kambing hitam? Mimpi. Aku sarankan gugurkan anak itu sekarang. Ternyata kau pakai anak itu memaksa Putri Ayu akting. Itu cucu kandungmu. Bahkan cucu kandungmu tak kau lepaskan. Apa kau manusia? Bukan begitu. Sudah begini masih ngotot. Dia itu yang membunuh anak kita sendiri. Cibusari, dulu kau memaksaku meninggalkan Aditya. Hari ini, aku akan memisahkan kalian dan mengambil kembali semua hakku.
Syukurlah Putri Ayu, akhirnya kamu kembali. Hari ini aku kembali agar kalian semua melihat jelas wajah asli si wanita tua kejam ini. Aku baru hamil anak Aditya. Aku belum sempat memberitahukan ayahnya. Sari, wanita tua kejam ini, malah mendatangi aku duluan, mengancamku dengan anak ini untuk meninggalkan Aditya. Omong kosong. Aku gagal melindungi kalian. Aku gagal melindungi anak kita. Dia menyuruhku berakting bersamanya, agar kau mengira aku wanita murahan yang tamak. Dia bilang asal aku mau, dia akan janji menjaga anak kita. Jadi aku setuju. Itu cucu kandungmu? Bagaimana ibu tega? Aditya, dia bohong. Wanita ini datang ke ibumu, ingin memeras uang lagi menggunakan anak ini. Yang dikandungnya bukan anaknya. Omong kosong. Kalian takkan mengalah sebelum lihat bukti. Lanjutkan ekstraksi memori. Lanjut ekstrak memori! Sayang, jangan salahkan ibu kejam. Salahkan dirimu yang datang di saat yang salah. Memang anak haram, berani memanfaatkannya untuk menipu uang. Ambillah, anak ini tak bisa dipertahankan. Uang ini cukup untuk hidupmu beberapa waktu. Wanita ini ternyata bahkan tega pada cucu kandungnya sendiri. Orang begini pantas masuk neraka. Mati kau! Mati! Tamparan ini karena menipuku untuk tinggalkan Aditya. Tamparan ini demi anakku yang tiada. Kau, iblis tak berhati! Kau harus bayar nyawa anakku. Sari, lihat sendiri. Inikah putra kesayanganmu yang kau ingin lindungi? Dia malah percaya wanita lain daripada ibu kandungnya sendiri. Mana mungkin aku percaya? Dia memfitnah Putri Ayu materialis, lalu memaksanya gugurkan anaknya. Semua orang lihat. Inikah dia melindungiku? Dia ingin menghancurkan hidupku. Dia ingin hidupku gagal sepertinya. Begitu saja dia bisa menginjak dan mengendalikanku. Aku ke rumah sakit untuk menjenguk putri angkatku, Indah Permata. Soal Putri Ayu, aku cuma kebetulan lewat. Buktinya jelas. Masih mau ngeles. Kau sendiri yang tak mau terima kenyataannya. Ibumu tak pernah melakukan hal yang mengecewakanmu. Yang dikandungnya ibu bukan anakmu. Makanya dia ke rumah sakit untuk aborsi. Kau pikir aku buta? Sari memaksa Putri Ayu pakai uang untuk menggugurkan anaknya. Di gambar memori itu tak jelas siapa itu. Lanjutkan baca memori, biar kau lihat jelas. Tidak, aku tak boleh biarkan Aditya lanjut baca memori. Nanti ketahuan. Jangan Aditya. Itu saat kita kehilangan meninggalkan anak kita. Aku tak mau lihat lagi. Lihat 1 detik lagi. Hatiku akan lebih sakit. Tenang, aku tak akan biarkanmu dituduh. Dan tak akan biarkan anak kita mati sia-sia. Aku pasti akan menuntut keadilan untuk kalian. Harus tuntut keadilan. Memaksa aborsi itu membunuh. Jangan biarkan penjahat bebas. Pembunuh! Kalau mau benci, benci saja padaku. Aku tak ingin hubungan kita selesai dengan cara begini. Bukan cuma benci. Ku buat kau bayar dengan nyawa. Kau masih belum paham sampai sekarang. Ibumu masih melindungimu. Dia tak ingin kau disalahkan. Dia mana takut? Dia takut hal kotor itu terbongkar. Lanjut. Aku tak boleh biarkan Aditya tahu kebenarannya. Tunggu. Meski tadi baca, perbuatannya tak bisa ditutupi. Aku bukti terbaiknya. Coba tanya dia, apa dia berani berkonfrontasi denganku? Ya, apa kau berani berkonfrontasi dengan Putri Ayu? Aku sudah bilang semuanya. Tak ada yang perlu dibahas. Aditya, lihat, dia tak berani berkonfrontasi denganku. Karena kebenarannya sudah terbongkar, aku akan memaksamu berlutut minta maaf padaku. Tebus dosamu untuk anakku yang mati. Hari ini tak ada yang bisa membantunya. Kau harus berlutut minta maaf padaku. Ya, Putri Ayu benar. Sari,
Para bajingan ini sudah menghinamu, masih mau tutupi. Hari ini aku harus ungkap kebenarannya. Lanjutkan. Mama angkat. Aku tak tahu cara berterima kasih. Meski kau putri angkatku, tapi selama ini aku sudah menganggapmu putri kandungku. Gugurkan anakmu, putuskan hubungan dengan brengsek itu. Hiduplah dengan baik nanti. Ini ternyata bukan Putri Ayu. Pantas saja tadi dia terus halangi baca memori. Ternyata dia yang bohong. Kalau Ibu Sari tidak menyuruhnya aborsi, lalu bagaimana dengan anaknya? Kenapa dia ke rumah sakit? Gugurkan anakmu. Jangan-jangan bukan anak Bapak Santoso. Putri Ayu, beraninya kau bohong. Aditya, percayalah. Aku benar hamil anakmu. Kalau itu anak Bapak Santoso. Kenapa kau gugurkan? Anak ini pasti anak haram. Ya, pasti anak haram. Anak haram, anak haram. Memang anak haram. Bukan begitu. Kalian salah paham. Karena tak ada yang memaksamu, beritahu aku, kenapa kau gugurkan anak itu? Aditya, percayalah. Aku tak bohong. Itu benar-benar anak kita. Beritahu aku, kenapa kau gugurkan anak itu? Karena aku takut Ibu Sari membunuhku. Aku takut Sari membunuhku. Dia sama sekali tak suka anak ini. Kalau aku mempertahankan anak ini, dia pasti akan membunuhku. Lagi pula, dia itu wanita yang bahkan suaminya berani dia bunuh. Aditya, kamu paling tahu soal ini. Katakan pada semua orang bagaimana dia melukai ayahmu dulu. Benar, aku lihat sendiri. Dia memang membunuh ayahku. Yang dilihat Pak Santoso tak mungkin bohong. Apa Sari ini benar-benar penjahat? Ibumu tak membunuh Bapak Santoso. Kecelakaan itu cuma kecelakaan. Kecelakaan. Aku lihat sendiri, dia yang mendorong ayahku ke mobil itu. Ayahku tewas di depanku. Aku baru 5 tahun. Sampai sekarang aku terus mimpi buruk. Waktu itu kamu masih kecil. Kamu tak tahu apa yang terjadi. Baik, kalau begitu, suruh Sari tunjukkan padaku apa sebenarnya kebenarannya. Lanjutkan baca memori. Waktu itu aku baru 5 tahun. Walau ayahku banyak salah, dia tak pantas mati kan? Kau buatku kehilangan kasih ayah sejak kecil. Buatku hidup di cacian dan penindasan. Aditya, aku takut tak bisa bertemu denganmu. Makanya aku gugurkan anak kita. Aku rela bersabar. Hanya untuk suatu hari nanti, kamu bisa melihat wajah aslinya. Tenang, aku pasti akan balas dendam untuk anak kita. Bahkan suami dan cucunya berani dibunuh. Ada apa lagi yang tak berani dia lakukan? Pembunuh! Lapor polisi, tangkap dia. Tangkap dia, tangkap dia. Harus dipenjara. Bukan begitu. Aditya, semua yang kau miliki hari ini berkat ibumu. Tapi kau di sini terus memfitnahnya. Ya, dia buatku kehilangan kasih ayah sejak kecil. Sekarang, dia buatku kehilangan kesempatan jadi ayah. Semua milikku berkat dia. Hari ini aku akan buat iblis sepertimu turun ke neraka untuk menebus dosa pada ayah dan anakku. Tanpa ibumu, kau pasti sudah dijual ayahmu yang pecandu judi. Paman Santoso sudah lama meninggal. Kalian masih memfitnah orang mati. Karena dia tak bisa membela diri kan? Mungkin kalian belum tahu, Sari ini, wanita murahan, sudah lama dengan pria brengsek ini berhubungan gelap. Dia membunuh suaminya hanya untuk bersama pria brengsek ini. Sebenarnya siapa yang merugikan siapa? Pantas saja, tua bangka ini selalu membela Sari. Bukan begitu. Sudah berpasangan hadir di konferensi. Kalau bukan begitu, apa? Sudah setua ini masih tak tahu malu. Mau taruh muka Aditya di mana? Aku dan Pak Wijaya bersih. Jangan kira aku tak tahu. Kalian berdua sudah lama selingkuh. Sejak ayahku meninggal, kalian makin berani bersama. Orang bilang, karena dia, ayahku tewas. Dulu aku pernah naksir ibumu, tapi setelah ibumu pilih bersama Bapak Santoso, aku tak mengganggunya lagi. Kami hanya teman baik. Teman baik? Teman baik macam apa? Teman baik yang bisa tidur bareng. Kau kata teman itu, kalau keluar dari mulut kalian, sungguh menghina kata itu. Aku dan Pak Wijaya bersih. Aku tak merasa bersalah. Tentu kau tak merasa bersalah. Ayahku sudah lama mati. Dasar brengsek.
Ibumu tak pernah mengkhianati ayahmu. Hari ini aku harus ungkap kebenarannya. Pak Wijaya, jangan. Jangan. Aku harus bilang. Tak bisa, aku harus bilang. Aditya, ayahmu baru setahun menikah. Sudah punya wanita simpanan. Bahkan punya anak. Tak peduli nasib kalian. Lalu main judi sampai harta habis. Ayahmu mau menjualmu untuk bayar utang. Kalau bukan ibumu yang merebutmu dari ayahmu, apa kau bisa berdiri di sini dan terus menyalahkannya? Mustahil. Ayahku sudah lama meninggal. Kalian masih memfitnahnya. Sungguh sangat licik. Aditya, menurutku mereka berdua bersekongkol menipu kamu. Sampai keji memfitnah orang mati. Lagian tak ada buktinya. Tak ada bukti. Orang mati tak bisa bicara. Tapi kita punya helm memori. Nanti aku akan buat mereka menampar wajah mereka sendiri. Tingkatkan kekuatannya. Ini bukan jalan ke rumah sakit. Mau bawa kita kemana? Santoso, berhenti, berhenti. Santoso, berhenti. Kamu gila. Berhenti. Kamu ngapain? Kembalikan anakku. Cepat, kembalikan anakku. Sejujurnya, aku sudah menjualnya. Pergi sana kau. Kembalikan anakku. Sejujurnya, aku sudah menjualnya. Pergi sana kau. Dasar binatang. Kembalikan anakku. Kau gila, minggir. Aditya, lari. Jalah, ku bunuh kau. Minggir. Mustahil. Tadi layarnya jelas berkedip. Kau sengaja ganggu alatnya. Memori palsu, kan? Cepat katakan, apa sebenarnya kebenarannya? Seperti yang kau lihat. Mustahil. Mustahil. Kau yang ganggu alatnya. Jangan kira begini, aku tak ada cara. Tambah kekuatannya. Ekstrak memori. Jangan tambah kekuatan, dia bisa mati. Kenapa? Takut? Terlambat. Tambah kekuatan. Jujur saja, aku sudah menjualnya. Pergi! Kok bisa begini? Tidak mungkin. Ayahku kan pewaris PT Santoso. Mana mungkin sampai jual anak? Karena dia pelihara wanita dan berjudi. Bukan cuma habiskan harta, tapi juga berutang banyak. Ayahku kan meninggalkanku sejumlah warisan. Warisan? Mas kawin ibumu dijadikan modal judi. Dari mana ada warisan? Itu cuma omonganmu. Tingkatkan kekuatannya. Aku mau lihat kebenarannya. Kamu ngapain? Barang perhiasanmu kamu sembunyiin di mana? Kamu main judi lagi kan? Minggir sana! Akhirnya ketemu. Barang yang bisa dijual di rumah sudah kamu jual semua. Ini dari keluarga aku. Sisa mas kawin terakhir. Kalau kamu juga jual ini, aku dan Aditya gimana mau hidup nanti? Minggir sana kau! Kok bisa begini? Ayahku jelas meninggalkanku warisan besar. Mana mungkin dia pakai mahar Ibu Sari? Pikirkan baik-baik. Setelah ayahmu tiada, apa kamu dan ibumu pernah hidup enak? Kalau Bapak Santoso meninggalkan warisan, apa hidup kalian akan sekeras ini? Itu karena Ibu Sari habiskan semua warisan ayahku. Membuatku harus hidup serba kekurangan. Dia tak pantas jadi ibu. Sebentar lagi aku tunjukkan cara dia memboroskan warisan ayahku. Tingkatkan kekuatannya. Ini semua uang yang bisa aku cari. Lakukan saja. Gawat, alatnya rusak. Itu Ibu Sari, dia melawan alat ekstrak memori. Cepat matikan alatnya. Obat itu hanya bisa baca normal, tak boleh dipaksa. Kalau dilanjut, dia bisa mati karena alat ini. Jangan hentikan. Dia mengacaukan alatnya, mencegah kita lihat kebenarannya. Hari ini, walau dia mati di panggung, aku akan ungkap kebenarannya ke dunia. Lanjutkan! Sekarang nyesel sudah telat. Sari,
Ini semua uang yang bisa kucari. Gunakan sebagai modal awal. Aku yakin kamu akan sukses. Gunakan sebagai modal. Aku yakin kamu akan sukses. Apa lagi yang mau kamu katakan? Lihatlah, semua yang kau lakukan tak berarti bagi mereka. Dia sama sekali tak punya rasa pengertian dan terima kasih. Tapi kau masih di sini demi reputasinya, terus melukai dirimu. Apa ini benar-benar sepadan? Aku sendiri yang memilih Santoso. Tak ada yang bisa kukatakan. Semua yang kulakukan, itu salahku sendiri. Tak bisa salahkan orang lain. Kau pikir dengan bicara begitu bisa dapat simpati kami? Hari ini kau harus terima penghakiman dari kami semua. Lanjutkan! Ini semua uang yang bisa kucari. Gunakan sebagai modal. Aku yakin kamu akan sukses. Ibu tua, ini semua hasil kerja keras ibu. Saya... Jangan ragu. Lakukan saja. Kedepannya, aku dan Aditya mengandalkanmu. Tenang ibu tua, ibu memperlakukanku seperti anak kandung. Saya berjanji, saya akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan PT Santoso. Anak baik. Kok bisa begini? Apa aku benar salah sangka padanya? Apa aku salah sangka padanya? Bapak Santoso berjudi, berutang banyak, menguras PT Santoso, bahkan mau menjualnya. Ibumu memohon kemana-mana, pinjam uang kemana-mana. Kerja keras siang malam, baru bisa menyelamatkannya. Hanya untuk menyisakan warisan untukmu. Jangan sok mulia di sini. Aditya, jangan ditipu mereka. Pikirkanlah, ayahmu meninggalkan posisi presiden. Kenapa malah berjudi? Belum jelas. Karena Ibu Sari berselingkuh dengan tua bangka ini. Membuat ayahmu dicampakkan. Dia tak tahan malu, sakit hati. Makanya dia berjudi. Omong kosong. Kenapa? Kena batunya. Jadi marah ya? Jangan balik-balikan fakta. Kau yang balik-balikan fakta! Hampir saja aku ditipu. Wanita kejam sepertinya. Mana mungkin selamatkan PT Santoso? Dia jelas ingin merebut bisnis ayahku. Memohon kemana-mana? Pinjam uang kemana-mana? Kerja siang malam cari uang? Lanjut baca memori. Biar semua orang lihat bagaimana dia memohon kemana-mana. Dan bagaimana dia kerja siang malam cari uang. Nih, Santoso yang terhormat malah menyapu toilet. Nih, Santoso yang terhormat malah nyapu toilet. Ada apa sebenarnya? Sari, kenapa di sini? Kamu jadi petugas kebersihan. Kamu menolak bantuanku, bilang bisa cari cara. Inikah caramu? Pak Wijaya, aku tahu niatmu. Tapi aku tak bisa terima. Aku tak mau Aditya salah paham soal hubungan kita. Percayalah, aku akan andalkan diriku sendiri untuk aku dan Aditya hidup yang lebih baik. Kenapa harus begini? Harap hargai keputusanku. Jadi, mereka berdua sepertinya tak ada apa-apa. Kalau PT Santoso benar-benar dirampas Sari, dia tak mungkin jadi petugas kebersihan bersihkan toilet. Jadi, ayah Pak Santoso yang brengsek. Dia yang kecanduan judi, menyengsarakan Pak Santoso dan ibunya. benar. Apa aku benar salah? Aku harus tahu kebenarannya. Lanjut! Besok hari anak-anak, aku janji ke Aditya akan belikan mainan. Bertahanlah, gerobak lagi. Pasti bisa kumpulkan uang buat beli mainan Aditya. Ternyata mainan itu benar-benar kamu yang kerja buat belinya.
Ibumu pergi pagi pulang malam, kerja dengan sangat keras. Meski kakinya keseleo, dia tetap tahan sakit dan terus kerja. Hanya demi tarik beberapa gerobak bata lagi buat kumpulkan uang beli mainan kesukaanmu. Lalu kamu? Mainan yang ibumu beli dengan uang hasil keringatnya, malah kau buang seperti sampah. Dia kerja sangat keras, kerja beberapa pekerjaan sehari. Tiap hari harus kerja sampai tengah malam baru pulang. Kau malah salah sangka dia punya pria lain. Aku cuma tahu waktu itu tiap hari dia pulang malam dan tubuhnya wangi parfum. Makanya aku salah sangka. Itu karena ibumu tak mau kau tahu, takut kau khawatir. Jadi, meski di luar kerjanya sekeras dan sekotor apapun, tiap sebelum pulang dia selalu bersihkan diri. Aku tak boleh biarkan mereka bersama anaknya atasi kesalahpahaman. Aditya, jangan sampai kau ditipu oleh mereka. Ibu Sari kerja di proyek memang benar, tapi itu salahnya sendiri. Dia melakukannya karena uangnya habis ditipu pria tampan, jadi terpaksa kerja di proyek. Dia melakukannya hanya untuk mencari simpati darimu dan mencegahmu baca memori. Kalau kau percaya padanya, tujuan dia akan tercapai. Benar juga, katanya uang yang dia beri pria tampan itu hasil kerjanya sendiri. Tapi di memori itu, sama sekali tak kelihatan mana yang sebenarnya terjadi duluan. Mungkin uangnya habis ditipu pria tampan itu, dia merasa bersalah pada anaknya, makanya dia pikir membelinya mainan untuk menenangkannya. Benar kata kalian, ini mungkin satu-satunya kali dia merasa bersalah pada anaknya. Dia terus bilang ingin beri Aditya hidup yang baik, tapi malah biarkan Aditya hidup dalam kemiskinan. Susah payah dapat uang, tapi tak rela sedikit pun untuk Aditya. Saat Aditya kuliah, ingin buka bisnis, tapi dia malah mengusir mitra bisnisnya dan merusaknya. Aditya, kamu sendiri yang bilang, apa itu benar? Ya. Apa? Dia jago pura-pura. Punya ibu begini, sial banget. Anak buka bisnis itu bagus. Dia malah tak mendukung, malah usir mitra bisnisnya. Jelas-jelas dia tak mau anaknya sukses. Jadi wajar Bapak Santoso bilang, hidupnya sendiri gagal. Tak rela lihatnya sukses. Kalian tak tahu situasinya. Orang itu penipu. Penipu? Penipu? Baik, biar ku perlihatkan pada semua orang penipu yang kau sebut itu. Bagaimana dia menipuku. Lanjutkan. Aku mau memperkenalkan temanku. Namanya Kevin. Dia mitra bisnisku. Kami berdua mau buka perusahaan IT. Mau minta modal usaha. Tentu kalau sukses, kami anggap ibu sebagai investor dan beri ibu bagi hasil. Kamu pakai nama ibu, Pratama. Tante. Kok tante tahu? Uang sepeser pun takkan kuberikan. Jangan pakai alasan bisnis untuk menipu keluarga Santoso. Aditya muda dan mudah ditipu. Tapi aku tak semudah itu, Bu Siti. Antar dia keluar. Silakan, Pak. Kevin! Bu! Tak kasih uang tak apa. Tapi kenapa ibu malah menghina temanku? Ibu kan sangat kaya. Tapi anak kandung sendiri tak bisa dipercaya. Orang itu, dia itu anak haram Bapak Santoso dari luar. Dia mendekatmu dengan tujuan. Aditya, Putri Ayu hubungannya dengan dia tak biasa. Aditya, apa dia menganggapmu anak kandung? Dia sangat kejam, mau mencelakaimu. Semua orang benar. Hari ini aku ingin kalian melihat jelas wanita ini. Demi bertahan hidup, wanita ini bahkan menyuap dokter untuk mentransplantasi sumsum Aditya. Sumsum, kalian berdua cocok. Tolong, Dokter Ahmad, cepat siapkan transplantasi. Apa ada ibu sekejam ini? Dia tak cinta siapa pun. Dia cuma cinta dirinya. Itu karena kau kena leukemia. Ibumu mentransplantasi sumsum tulang. Cukup. Dia bohong bilang hasil medisku bermasalah. Cuma butuh operasi kecil untuk menyelesaikannya. Hasilnya, dia menipuku ke rumah sakit, mentransplantasi sumsum tulangku. Kalau nggak karena aku dengar dia bicara rahasia dengan dokter, sampai sekarang aku pasti masih dibohongi. Aditya, jangan buang waktu. Bungkam mulut mereka. Jangan, cepat hentikan Aditya. Seumur hidup ibu Ingin melindungimu. Ibu tak ingin kau disebut anak durhaka. Lebih baik kau menyerah. Bagaimanapun, kebenaran perbuatanmu tak bisa ditutupi. Wijaya. Menyesal sekarang sudah terlambat.
Kau pikir begini bisa menghentikan helm memori? Asal ku perbesar daya 2 kali lipat, tak ada niat siapapun yang bisa menahan helm memori. Hentikan Aditya. Kau akan menyesal. Percayalah. Kalau tak begini, aku yang menyesal. Kalau tak begini, aku akan menyesal. Aditya, jangan tingkatkan daya lagi. Meski dibaca normal, ibumu hampir tak tahan. Kalau ditingkatkan lagi, kau benar-benar akan membunuhnya. Meski mati 10.000 kali, takkan cukup tebus dosanya. Tingkatkan daya 2 kali lipat. Sari. Aditya, hasil medismu sudah keluar. Kata dokter, di usus besarmu ada polip. Harus diangkat dengan operasi kecil. Waktu operasinya, ibu sudah atur. Bu, aku keluar ya. Aditya, ibu bersalah padamu selama ini. Tak menjagamu dengan baik, sampai kau kena leukemia. Tenanglah, ibu pasti akan menyelamatkanmu. Semua sudah lihat kan? Itu dia yang menipu Aditya ke rumah sakit. Sangat kejam. Kok orang ini bisa begini? Sudah tak tahan kan? Jangan melawan. Sung-sung tulang kalian cocok. Tolong, Dr. Ahmad, cepat siapkan transplantasinya. Anda sudah lanjut usia. Risiko donasi sum-sum tulang cukup besar. Anda sudah yakin? Asal bisa selamatkan Aditya, walau harus korbankan nyawaku, aku rela. Baiklah. Kok bisa begini? Jelas-jelas kau butuh sum-sum tulangku. Kok malah kau yang menolongku? Tapi, Dr. Ahmad, Aditya belum tahu dia kena leukemia. Aku takut kalau dia tahu. Karena khawatir padaku, dia akan berhenti dirawat. Jadi mohon, Dr. Ahmad, biar dia mengira dia hanya menjalani operasi kecil polip usus. Boleh kan? Kasih ibu sungguh besar. Baiklah, sekarang kau paham kebenarannya kan? Mustahil. Ini mustahil. Masih tak percaya? Telepon dan tanya Dr. Ahmad. Halo, siapa? Halo, Dr. Ahmad. Saya Aditya. Oh, Aditya. Selama saya jadi dokter, baru kali ini bertemu ibu setua dia yang diam-diam donorkan sum-sum tulang. Aku benar-benar kena leukemia. Tentu saja. Ibumu tak bilang padamu saat itu. Ibumu sungguh ibu yang baik. Sebelum operasi takut kau cemas, jadi tak bilang padamu. Setelah operasi takut kau terbeban, tetap rahasiakannya. Terima kasih, Dr. Ahmad. Aditya, apa mungkin Dr. Rahmat main acting dengannya? Dia sama sekali tak tahu aku akan menelponnya. Aku cuma mengingatkanmu. Aditya, ibumu memberimu nyawa pertama dan rela bertaruh nyawa memberimu nyawa kedua. Lihatlah dirimu, apa yang kau lakukan padanya. Astaga, benar-benar kejutan besar. Ibu Sari sama sekali bukan penjahat, malah dia selalu melindungi Bapak Santoso. Kasihan sekali, cinta ibu sungguh besar. Mungkin kita salah paham padanya. Tadi kita malah bilang banyak hal kejam padanya. Benar-benar tak pantas. Aditya, aku sudah bilang, ibumu berkorban segalanya untukmu. Dia melahirkan, membesarkan dan menyelamatkanmu. Makanya kau bisa seperti sekarang. Apa kau sungguh pikir semua yang kau miliki hari ini hanya karena dirimu sendiri? Jika bukan ibumu yang diam-diam membantumu, kau bukan apa-apa. Apa maksudmu? Maksudnya, PT Memori Sejati bisa seperti sekarang semua karena PT Cahaya Abadi yang terus membantu. Bagaimana kau tahu? Tapi, apa hubungannya dengan ibuku? Karena PT Cahaya Abadi milik ibumu. Presdir PT Cahaya Abadi? Bukannya Rizky Pratama? Dulu ibumu yang memberinya uang, menugaskannya menyelamatkan PT Santoso yang kini menjadi PT Cahaya Abadi. Ibumu yang sebenarnya bos besar di balik. Perusahaan terbesar Kota Jaya PT Cahaya Abadi mana mungkin milik Ibu Sari? Tidak, aku harus cari tahu kebenarannya. Kau ngapain? Ibu tua, sesuai arahan Anda, PT Cahaya Abadi telah menyalurkan dana 2 triliun rupiah ke PT Memori Sejati. Dengan investasi ini,
Saya yakin PT Memori Sejati akan segera menjadi unicorn di industri teknologi. Ternyata Ibu Sari benar-benar pemimpin PT Cahaya Abadi. Keberhasilan PT Memori Sejati berkat Ibu Sari yang diam-diam membuka jalan untuk Bapak Santoso. Tapi Bapak Santoso terus salah sangka pada ibunya. Dengan sidang hari ini, mungkin Bapak Santoso akan dijuluki anak durhaka. Ternyata dia selalu ingin melindungi reputasi Bapak Santoso. Dia rela dicaci demi melindungi reputasi putranya. Ibu tua sungguh menderita. Sari. Rizky. Kerja kerasmu sudah cukup. Selama ini, Aditya sangat menderita bersamaku. Asal dia bahagia, aku rela mati tanpa penyesalan. Sari. Sorry! Panggil ambulans. Panggil ambulans. Kok bisa begini? Apa yang aku lakukan? Dasar anak tak tahu diuntung. Ibumu berkorban segalanya untukmu. Kau malah membunuhnya sendiri. Kok bisa begini? Apa yang aku lakukan? Ibu tua. Ibu tua! Aditya! Kau akan menanggung akibat perbuatanmu hari ini. Asal dia bahagia, aku rela mati tanpa penyesalan. Ibu, aku salah. Aku minta maaf. Aku sendiri yang menyakitimu. Aku brengsek. Aku brengsek. Ibu! Bagaimana kondisi ibuku? Tidak mungkin. Mana mungkin ibuku mati? Tidak mungkin. Mana mungkin ibuku mati? Dia sudah mati! Ini salahmu! Untungnya dibawa tepat waktu. Setelah dirawat, sudah tidak apa-apa. Beristirahatlah. Makasih, Dok. Pak Wijaya, setelah hampir mati, aku tiba-tiba paham. Seumur hidupku, hanya hidup untuk Aditya. Kupikir, aku juga harus hidup untuk diriku. Syukurlah. Sari, akhirnya kau paham. Aku akan selalu menemanimu. Kau itu bos besar, mana bisa selalu menemaniku. Meski Aditya mengecewakanku, tapi dia tetap anak kandungku. Aku mau beri dia 3 kesempatan lagi. Soal aku masih hidup, jangan kasih tahu dia dulu. Apa kita masih ada ikatan ibu dan anak? Tergantung padanya. Baik. Ibu tua, istirahatlah. Biar saya yang urus. Anda bisa melihat setiap gerak Aditya. Kalau tahu begini, buat apa menyesal? Aku tak tahu kenapa semuanya jadi begini. Aku salah. Aku benar-benar salah. Ibu, kenapa tak bisa tunggu aku? Aku brengsek. Kenapa tak biarkan aku menebusnya? Ibu! Ibu! Sari sudah mati, lebih bersih. Aditya si bucin, selalu nurut padaku. Nanti semua harta keluarga Santoso akan jadi milikku. Aditya, jangan salahkan dirimu. Semua ini ibumu sendiri yang rela melakukannya. Bukan salahmu. Kalau kamu tahu,
kamu takkan melakukannya. Diam kau! Semua karena kau. Ibuku sudah tak kuat lagi. Kau malah naikkan kekuatannya. Kau yang membunuh ibuku. Kenapa tak halangi aku saat itu? Sekarang malah menyalahkanku. Kau yang memaksa aku naikkan kekuatan untuk baca memori. Aku cuma membantumu. Aku yang membunuh ibuku sendiri. Aku brengsek. Lebih jahat dari binatang. Saat ibu tua meninggal, dia masih merindukanmu. Dia menyuruhku mengingatkanmu. Jauhi Kevin dan Putri Ayu. Jaga dirimu. Asal bisa selamatkan Aditya, aku rela korbankan nyawaku. Asal dia bahagia, aku mati tanpa penyesalan. Ibu! Aditya, kamu sudah pulang. Dingin di luar. Ibu buatkan sup jahe. Ayo minum. Ibu sudah pulang. Aku tahu ibu masih hidup. Ibu di mana? Jangan tinggalkan aku ya. Jangan tinggalkan aku, Ibu. Nanti aku nurut, Ibu. Ibu, aku berhasil. Aku juara 1 lomba rekayasa informasi nasional. Wah, sungguh. Putra ibu memang hebat. Kamu kebanggaan ibu. Maaf, Bu. Kembalilah dan menengokku ya. Aku sungguh tahu aku salah, Bu. Aditya, kamu di mana? Cepat telepon balik. Aku tahu soal tante. Kamu pasti sedih. Tapi yang mati tak bisa hidup lagi. Kamu harus terima kenyataannya. Aditya. Aditya. Ibu, aku tahu ibu kesepian. Jangan pergi, tunggu aku. Aditya segera menemanimu. Aditya, kita pulang. Aditya! Aditya! Kamu kenapa, Aditya? Cepat bangun! Aditya! Aditya! Aditya, kau sudah sadar. Kenapa menyelamatkanku? Kalau kau pergi, PT Memori Sejati, bagaimana nasib para karyawan? Kalau ibumu masih hidup, dia pasti tak ingin melihat kamu begini. Kalau kau mati, di mana aku bisa dapatkan Memori Sejati dan Cahaya Abadi, dua perusahaan besar ini? Aku sendiri yang membunuh ibuku. Aku tak pantas hidup. Apa kau mau diam saja melihat PT Cahaya Abadi jatuh ke tangan Hendra Wijaya dan Rizky Pratama? Dua orang tak jelas itu.
PT Cahaya Abadi itu dedikasi seumur hidup ibumu. Kalau kau bisa melindunginya, roh ibumu di surga pasti akan merasa tenang. Putri Ayu, kau benar. Inilah sekarang satu-satunya cara menebus dosaku. Aku tak boleh mengecewakan ibuku. Aku harus panggil. Nah, begitu. Putri Ayu, gunakan kamar ini dulu. Maafkan kesalahanku dulu pada kamu dan anak kita. Setelah urusan perusahaan beres, aku pasti akan beri kamu pernikahan yang mewah. Aditya, asa bersamamu. Aku sudah puas. Baik, aku mengerti. Putri Ayu, ada urusan kantor harus kuurus. Pergilah. Ibu Sari, kalau kau tahu setelah kau mati, anak bodohmu langsung mengajakku tinggal di rumahmu. Jadi nyonya rumah. Entah apa kau bisa hidup lagi karena marah. Aditya, seumur hidupnya cuma pantas jadi bucinku. Semua harta keluarga Santoso pasti jadi milikku. Ikan sudah makan umpan. Segera semua harta keluarga Santoso akan jadi milik kita berdua. Ikan sudah terpancing. Segera semua milik keluarga Santoso akan jadi milik kita berdua. Aditya, akhirnya kamu memilih bersama Putri Ayu, penghisap darah ini. Aku sangat kecewa. Kamu hanya sisa 2 kesempatan. Rizky Pratama! Pak Pratama, maaf, saya tak bisa halangi Pak Santoso. Maaf ya, Pak Liam. Ada urusan pribadi. Kita lanjut lain kali. Baik. Kita atur waktu lain. Rizky Pratama, apa maksudmu? Tuangkan kopi untuk Pak Santoso. Baik, Pak Pratama. Rizky Pratama, kenapa tarik muda? Hari ini kamu harus jelaskan semuanya. Dulu, aku ikut arahan ibu tua untuk investasi ke PT Memori Sejati. Kini ibu tua tak ada lagi. Kenapa harus ku investasikan uangku pada orang yang membunuh ibu kandungnya sendiri? Kita sudah tanda tangan kontrak! Aku bisa bayar denda, tapi investasi jangan harap. Apa hakmu orang luar untuk ribut di sini? PT Cahaya Abadi milik Sari. Kini Sari sudah meninggal. Aditya adalah pewaris sah satu-satunya. Tahu dirilah, cepat kemas barangmu dan pergi. Biar nanti tak dipecat dan malu-maluin. Kalian berdua sungguh lucu. Memang sepasang serasi. Ibu tua tak ada. Kalian sudah mengincar PT Cahaya Abadi. Jangan banyak omong. Putri Ayu benar. PT Cahaya Abadi itu milik ibuku. Aku takkan biarkan PT Cahaya Abadi jatuh ke tangan orang luar. Kalian mungkin tak tahu. Ibu tua saat mundur dari posisi presiden sudah serahkan grup ini padaku. Tidak mungkin. Aku ini putra kandung ibuku. Mana mungkin dia serahkan perusahaan padamu dan tak padaku putra kandungnya. Karena ibu tua tahu kau buta dan bodoh. Serahkan grup ini padamu. Akan dirampas oleh orang berniat buruk. Siapa sebenarnya yang berniat buruk? Jujurlah, pakai cara apa kau menipu Sari dan merampas perusahaannya? Aditya, kenapa kau masih bersama wanita ini? Apa kau lupa pesan terakhir ibu tua? Wasiat omong kosong. Kamu yang tak suka padaku, sengaja bikin cerita bohong buat nipu Aditya, kan? Asalkan kau hargai pesan terakhir ibu tua, jauhi wanita ini. PT Cahaya Abadi bisa kukembalikan. Jangan alihkan topik.
Aditya, kita susah payah bersatu. Aku tak mau pisah lagi. Aditya, apa pilihanmu? Putri Ayu tunanganku. Aku sudah terlalu menyakitinya. Aku takkan biarkan dia terluka sedikitpun. Putri Ayu tunanganku. Piti cahaya abadi juga warisan satu-satunya ibuku. Aku takkan biarkan jatuh ke tangan orang luar sepertimu. Kau ingin jaga warisan ibumu atau menginginkan harta PT Cahaya Abadi? Ibuku sudah tiada. Menjaga PT Cahaya Abadi adalah satu-satunya yang bisa kulakukan. Omongannya muluk-muluk, takkan bisa jaga dengan dia. Rizky Pratama sulit dihadapi. Aku harus cari cara lain. Karena kalian pikir aku bersama Aditya demi uang. Aditya, aku tak ingin kau sedih. Kita putus saja. Putri Ayu, kita jangan pisah. Kita sudah banyak melewatkan waktu. Tapi jika kita tak putus, kau takkan dapat kembali PT Cahaya Abadi. Aku tak ingin kau menyesal seumur hidup. Tenanglah. Baik kamu maupun PT Cahaya Abadi, aku bersumpah akan kujaga baik-baik. Lihatlah, hebat sekali taktik mundur untuk maju. Ku bilang kau takkan menang darinya. Kau takkan bisa jaga PT Cahaya Abadi. Jadi, aku takkan serahkan PT Cahaya Abadi pada orang yang buta hati. Sekretaris Lim, antar mereka keluar. Pak Santoso, Nona Putri, silakan. Rizky Pratama, jangan sombong. Tunggu saja. PT Cahaya Abadi pasti akan kuambil kembali. Aditya, kau bodoh. Kau hanya sisa satu kesempatan. Aditya, tenang. Aku bisa bantu kamu ambil kembali PT Cahaya Abadi. Serius? Tapi takut kamu ragu. Tak apa, asal ada cara. Walau harus korbankan nyawaku, aku rela. Masih ingat Kevin Pratama? Dia anak Bapak Santoso dari wanita lain. Dia mendekatimu dengan tujuan. Putri, Ayu hubungannya dengan dia tak biasa. Apa hubunganmu dengan Kevin? Sudah kuduga kamu ragu. Sudahlah, anggap saja aku tak bilang. Apa hubunganmu dengannya? Aditya, kau menyakitiku. Maaf Putri Ayu, karena ibuku bilang Kevin itu anak haram ayahku dari luar. Dia selalu mengincar PT Santoso. Bagaimana kalau ibumu tak jujur padamu? Lagi pula, Ibu Sari sudah mati. Aku bebas bicara apapun. Tak ada yang bisa membantah. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kevin dan ibunya tak ada di dalam negeri. Mereka berdua tinggal di luar negeri. Karena ibumu tak terima dia. Kau tanya hubunganku dengan Kevin, kan? Dia penyelamatku. Setelah meninggalkanmu, aku kecelakaan. Kevin yang menolongku. Selama aku hilang, selalu Kevin menemaniku berobat di luar negeri. Maaf Putri Ayu, aku salah paham. Harusnya kau bilang lebih awal. Kevin bilang meski dia anak haram, tapi dia selalu menganggapmu sebagai kakak kandung. Kau pasti masih ingat saat dia ajak kau buka bisnis, kan? Sayangnya ibumu yang mengusirnya. Sekarang di dunia keuangan luar negeri, dia sudah sangat hebat. Tapi di hatinya selalu ada keinginan untuk kembali ke keluarga. Jadi kupikir, kalau kau bisa mengakui identitasnya, maka PT Memori Sejati ditambah kekuatan Kevin
merebut PT Cahaya Abadi takkan jadi masalah. Aku ingin balas budi, Kevin. Kalau kamu mengakui identitasnya, tak cuma dapat PT Cahaya Abadi, tapi juga bantu aku balas budi, Kevin. Baik, aku turuti maumu. Halo, ada apa? Cepat kembali, ada urusan. Baik, aku segera kembali. Ada urusan mendadak di kantor. Tunggu aku kembali. Baik, pergilah. Waktunya tarik jaring. Kembalilah. Wanitaku, berani juga. Aditya lagi dinas. Bu Siti juga nggak di rumah malam ini. Malam ini di rumah cuma ada aku dan kamu. Putri Ayu, aku pulang. Putri Ayu, Putri Ayu, Putri Ayu, aku pulang. Ganti. Aditya, kok kamu pulang? Kalian lagi ngapain? Aditya, jangan salah paham. Kevin baru pulang hari ini. Aku takut kamu lama dinas. Jadi aku nekat mengundang Kevin ke rumah bahas soal PT Cahaya Abadi. Tapi aku malah canggung. Gak sengaja tumpahin kopinya ke bajunya Kevin. Jadi terpaksa bawanya ganti bajumu. Bro, aku pinjam kemenjamu. Kamu gak keberatan kan? Kudengar kau penyelamat Putri Ayu. Cuma hal kecil. Kalau aku mengakui identitasmu, kau bisa bantu aku ambil kembali PT Cahaya Abadi. Tentu saja. Lalu, apa rencanamu? Kau tanda tangani perjanjian denganku. Nyatakan PT Cahaya Abadi punya hak waris setengah untukku. Ternyata kau datang demi harta. PT Cahaya Abadi adalah karya seumur hidup ibuku. Aku tak akan berikan pada orang lain, termasuk kau. PT Cahaya Abadi dulunya PT Santoso. Bukannya itu warisan ayah kita. Karena kau mengakui identitasku, tentu aku punya setengah hak waris. Lagi pula, ini agar aku bisa mengambil alih dengan alasan yang sah. Aditya, Kevin benar. Kalau tidak, Kevin tak punya alasan untuk kembali ke PT Cahaya Abadi. Lagi pula, Kevin pernah selamatkan nyawaku. Setengah saham ini anggap saja sebagai balas budi padanya. Baik, aku setuju. Jadi, bisakah kau ceritakan rencanamu? Melakukan short selling pada PT Cahaya Abadi. Dasar brengsek. Sari, dokter sudah bilang, jangan sampai marah. Pak Wijaya, sepertinya hubungan ibu dan anakku hanya sampai di sini. Kedepannya, apapun yang terjadi padanya, aku tak akan peduli lagi. Kalau begitu, short sell PT Cahaya Abadi. Aku akan gabung dengan bos bisnis untuk short sell PT Cahaya Abadi. Kau temui Rizky Pratama untuk negosiasi akuisisi PT Cahaya Abadi. Di tengah anjloknya harga saham, dia hanya punya dua pilihan. Atau bangkrut, atau setuju dengan rencana akuisisimu. Bagaimana kalau dia bersikeras? Rizky Pratama dan Ibu Sari punya hubungan khusus. Dia takkan biarkan kerja keras separuh hidupnya hancur di tangannya. Apalagi kau anak kandungnya. PT Cahaya Abadi diakuisisi olehmu adalah pilihan terbaik. Tapi, kalau begitu, meski akuisisi kita berhasil, PT Cahaya Abadi akan sangat terpuruk. Makanya aku minta kau bagi PT Cahaya Abadi setengah untukku. Kau pikir aku akan hancurkan diriku sendiri? Tenang, setelah akuisisi PT Cahaya Abadi berhasil, aku pasti akan cari cara naikkan harga sahamnya. Baik, kita lakukan sesuai ucapanmu. Ibu, aku akan segera membalaskan dendamu. Semua yang milik kita akan kurebut kembali. Aditya, tunggulah masuk neraka.
Gawat, Pak Pratama. Sejak pagi, saham kita terus anjlok. Diduga ada yang sengaja short sale. Siapa pelakunya? Belum jelas. Cari tahu. Baik. Tunggu. Beritahu semua. Besok rapat pemegang saham. Baik. Ini pasti terkait Aditya Santoso. Ibu tua, kali ini mungkin ibu harus turun tangan. Aku mau keluar RS. Pasti para pemegang saham sudah tahu. Sejak kemarin, ada yang short sale PT Cahaya Abadi, membuat sahamnya anjlok. Menurut investigasi, kekuatan ini dari Amerika Serikat. Tujuan spesifiknya belum jelas. Apakah kalian punya strategi yang bagus? PT Cahaya Abadi di dunia bisnis tak pernah menyinggung siapapun. Kenapa ada yang short sale dengan niat buruk? Sekarang bukan saatnya bahas masalah itu. Yang terpenting adalah cara mengatasi. Benar, kalau terus anjlok begini, tak akan bertahan beberapa hari lagi. PT Cahaya Abadi akan bangkrut. Aku bisa bantu kalian atasi krisis ini. Ternyata ini ulahmu. Ini dedikasi seumur hidup ibumu. Kenapa kau melakukannya? Kenapa? Menurutmu, ini dedikasi seumur hidup ibuku. PT Cahaya Abadi hanya milikku. Brengsek. Hancurkan PT Cahaya Abadi. Apa untungnya buatmu? Jaga sikapmu. Aku sedang menolongmu. Belakangan, saham PT Cahaya Abadi anjlok drastis. Yakin, kau tak akan bertahan beberapa hari dan akan bangkrut. Kecuali kau tanda tangani perjanjian ini. Kau mau ambil kesempatan? Tidak. Aku sedang menolongmu. Kalau kau ingin PT Cahaya Abadi hancur di tanganmu, tak perlu tanda tangan. Tapi, kau harus tanya para pemegang saham apa mereka setuju. Aku tidak setuju. Kok masih hidup? Ibu? Ibu tak mati. Kaget melihatku. Ibu. Syukurlah ibu tak mati. Kukira takkan bisa bertemu ibu lagi. Ibu. Kalau aku mati, PT Cahaya Abadi akan kau hancurkan. Ibu. Aku sedang melindungi PT Cahaya Abadi. Ini kan jeripaya seumur hidupmu. Aku tak bisa biarkan PT Cahaya Abadi jatuh ke tangan orang tak jelas. Kamu bilang Rizky orang tak jelas. Dia itu anak angkatku. Justru teman baikmu itu, siapa sebenarnya Kevin? Apa kau tak tahu? Ibu. Aku salah. Karena ibu sudah kembali, PT Cahaya Abadi tetap milik ibu. Aku tak punya niat buruk, ibu. Percayalah. Ayo ikut aku pulang, ya? Aku akan tebus kesalahanku, Bu. Jangan panggil aku ibu. Aku tak punya anak sepertimu. Ibu. Aku benar-benar salah. Aku tahu dulu aku banyak berbuat salah padamu. Aku bahkan hampir membunuhmu. Aku ingin mencekik diri bodohku dulu, Bu. Bu, aku minta maaf. Beri aku kesempatan lagi ya, biar aku berbakti padamu. Ibu. Biar aku berbakti padamu, Bu. Takkan ku biarkan peluang ini lewat begitu saja. Aditya, apa kau belum sadar? Dia sama sekali tak mengakui kau sebagai anaknya. Tak mungkin. Bu, aku tahu dulu aku menyakitimu. Ibu masih marah padaku. Tapi aku benar-benar salah. Maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Aku pasti membuktikannya, Bu. Aku sudah beri kau kesempatan. Sejak kau memilih bersamanya, si penipu ini. Kau bukan lagi anakku. Tante, aku tahu Tante meremehkanku. Aku sudah lama ingin putus dengan Aditya. Dia yang menolak. Tante bilang aku penipu. Apa Tante tak pernah menipunya? Tante jelas bos PT Cahaya Abadi. Tapi Tante tak bilang padanya. Adopsi Rizky Pratama. Tante tak bilang padanya. Bahkan kalau Tante masih hidup, Tante tak bilang padanya. Aku tak bilang padanya karena... Karena apa? Jangan bilang pada kau tak bilang demi kebaikan dia. Benar. Jangan pakai alasan konyol itu. Menurutku, kau cuma waspada padanya, mempermainkannya. Hal yang diketahui anak angkat, Aditya sebagai anak kandungmu malah tak tahu apa-apa. Di hatimu, Aditya tak sepenting anak angkatmu. Aditya, ngapain masih berlutut? Dia tak peduli padamu. Lihat kan? Cuma dengan bicara, dia balikkan fakta. Kamu tak akan menang darinya. Bukannya kamu minta satu kesempatan lagi? Baik, hari ini antara aku dan dia. Pilih salah satu. Ibu,
Kenapa ibu harus memaksaku? Karena mereka berdua bersekongkol untuk menyedot darahmu. Tua bangka. Ingat baik-baik. Anakmu yang memohon padaku untuk membantunya. Kamu bantu atau malah mencelakainya? Kamu paling tahu. Aku akui, aku punya niat sendiri. Tapi dulu kamu membuatku dan ibuku tersudutkan. Kami terpaksa pergi ke luar negeri. Kini aku kembali hanya untuk mempertahankan hakku. Soal ini, aku sudah lama beritahu Aditya. Benar. Kevin pernah bilang. Apa dia pernah bilang? Ibunya menipu Bapak Santoso habis semua uangnya. Membuat Bapak Santoso jadi pecandu judi. Membuat seluruh keluarga kita sangat menderita dan harus menanggung utangnya. Omong kosong. Dulu jelas-jelas kamu yang membuatku dan ibuku tersudutkan. Sekarang malah kamu yang memutarbalikkan fakta. Kamu tahu sendiri aku tidak bohong. Kamu percaya padaku atau padanya? Aku. Sudah. Jawabannya sudah jelas. Kamu sama sekali tak percaya padaku. Bukan, Bu. Otakku sangat kacau, Bu. Sudah. Aku sudah beri kau kesempatan. Hubungan kita sudah berakhir. Mulai sekarang, aku takkan peduli urusanmu. Bu, apa ibu sungguh tega? Jaga dirimu sendiri. Ibu tua demi kau berkorban segalanya agar kau sehebat sekarang. Kau sangat mengecewakannya. Aditya bisa sehebat ini sepenuhnya berkat dirinya. Aditya, aku percaya padamu. Kau tak perlu mengandalkannya. Tanpa kekangannya, kau bisa lebih sukses. Asal tak ada campur tangan nenek tua ini, Aditya akan selalu nurut padaku. Bu, kehadiranmu hari ini, apa ini sudah direncanakan? Ibu mainkan aku, menertawakan aku, kan? Kau masih meragukanku, mempertanyakanku. Ibu yang membuatku berpikir begitu. Apapun yang kukatakan, kau takkan percaya. Kalau begitu, hubungan kita mulai sekarang putus. Hubungan kita mulai sekarang putus selamanya. Baik-baik. Karena sudah tak ada hubungan, mumpung para pemegang saham ada, kita bagi harta ini sekarang. Apa maksudmu? Asal-usul PT Cahaya Abadi adalah PT Santoso. Meski selama ini kau yang mengurusnya, tapi ini tetap warisan ayahku. Baik Aditya maupun aku berhak dapat bagiannya. Jangan mimpi. Dulu Bapak Santoso, kalau bukan demi membiayai kamu dan ibumu si pelacur itu, dia tak akan menguras harta dan pergi berjudi. Sekarang kau masih berani minta PT Cahaya Abadi dariku? Dengar ya, PT Cahaya Abadi tak ada kaitan sama sekali denganmu. Jangan fitnah ibuku. Dulu karena kau ini ibu Aditya, aku sabar dan mengalah. Tapi sekarang, karena tak ada hubungan lagi, lihat saja nasibmu. Lancang! Aditya, kau diam saja melihat ibumu ditindas. Kita sudah putus hubungan. Kita sekarang mengambil milik kita sendiri. Apa salah? Dengar tidak nenek tua? Kalau tahu diri, serahkan PT Cahaya Abadi sekarang. Cepat serahkan PT Cahaya Abadi. Aditya, aku bisa serahkan PT Cahaya Abadi ini padamu. Tapi aku ingatkan sekali lagi, awas dengan dua orang di sisimu. Aku sudah jalankan tanggung jawab terakhirku sebagai ibu. Mulai sekarang, kita tak berutang lagi. Tanpa nenek tua sepertimu, si Aditya ini takkan bisa lolos dariku. Acara seru dimulai. Gimana, Sari? Aku serahkan PT Cahaya Abadi seluruhnya ke Aditya. Mulai sekarang, kita tak ada hubungan lagi. Tak apa, Sari. Sudah diberikan ya sudah. Kamu masih punya aku. Pantas saja dia secepat itu. Serahkan PT Memori Sejati ke kita. Ternyata dia sudah siapkan jalan keluar. Dia menganggapmu beban, makanya dia tegas memutus hubungan. Kita malah khawatir sia-sia. Dia bukan pertama kali melakukan hal ini. Dulu ayah dan ibu saling mencintai dan hampir menikah. Kalau bukan karena ibunya yang menjebak ayahku ke ranjang, mana mungkin ayahku menyukai wanita sepertinya. Apa dia tak sabar begitu? Sudahlah Aditya. Nanti
Kita bertiga bersama, biar Ibu Sari lihat. Tanpa dia, kau akan lebih baik. Tanpa Ibu Sari, Aditya, masa baikmu akan segera berakhir. Tanpa Sari, Aditya, masa indahmu akan segera berakhir. Makanannya datang. Udah Pak Wijaya, duduk dan makan. Baik. Banyak masakan. Terima kasih. Sari, sudah bertahun-tahun kita tak seperti hari ini. Makan dengan tenang. Selama ini, kamu sibuk dengan karir dan Aditya. Sekarang, tak perlu pikirkan apa-apa. Kedepannya, hanya makan 3 kali sehari, melalui 4 musim. Hidup dengan tenang saja. Iya, aku bukan lagi seorang ibu. Bukan lagi presiden direktur. Aku cuma Sari. Aku mau hidup untuk diriku. Baik, demi hidup barumu. Tos. Sari, kamu tahu perasaanku. Meski dulu kamu menolakku, tapi selama ini aku terus menunggumu. Selama ini, aku hidup demi Aditya. Tak pernah pikirkan diri sendiri. Kukira pengorbananku akan dia mengerti. Ternyata aku salah. Salah besar. Sekarang aku sadar. Aku mau hidup untuk diriku. Pak Wijaya. Aku tak mau melewatkanmu lagi. Jadi, kamu setuju? Akhirnya hari ini tiba. Seumur hidup, aku akan buatmu jadi wanita terbahagia di dunia. Pak Santoso, gawat, ada masalah. Ada apa, Sekretaris Sandra? Ada apa? Helm memori kita setelah masuk pasar, responnya sangat bagus. Tapi entah kenapa, belakangan banyak pengguna setelah pakai helm memori merasa tak enak badan. Ada yang karena memakai helm memori kritis. Sekarang, semua pengguna mengeluh. Mitra kerja kita semuanya sudah berhenti kerja sama dengan kita. Apa? Sekretaris Rendra? Segera adakan jumpa pers. Tarik kembali semua produk. Janjikan pada pengguna, perusahaan kita pasti akan bertanggung jawab penuh. Selain itu, segera suruh orang selidiki penyebabnya. Besok adakan rapat dewan, bahas solusi dan masalah ganti rugi. Baik, saya segera urus. Masalah helm memori sudah terungkap. Masalahnya ada di obat yang diminum. Obat ini hanya PT Memori Sejati yang memproduksi dan mengembangkannya. Tak mungkin ada masalah. Kecuali ada yang mengacaukannya. Pak Wijaya, ku dengar di PT Memori Sejati banyak yang protes padamu. Ada yang ingin mengeluarkanmu dari dewan. Siapa kamu? Apa maumu? Aku cuma ingin bantu Pak Wijaya. Kalau Anda mau pada obat helm memori mengacaukan sedikit, maka meski Anda dipecat, aku bisa jamin masuk ke PT Cahaya Abadi. Pak Wijaya, soal ini hanya Anda yang bertanggung jawab. Bisa beri penjelasan? Santoso, aku cuma hilaf mendengar kata wanita itu. Dia mengancamku dengan video. Aku terpaksa cuma mengaturnya sedikit. Aku tak tahu akan ada akibat seberat ini. Kau telah hancurkan PT Memori Sejati. Biar aku jelaskan, dengarkan aku. Jelaskan saja pada penegak hukum. Bawa dia. Bagaimana sekarang? Semua menuntut kami ganti rugi. Biaya ganti rugi pengguna. Ditambah denda mitra kerja. Takutnya meski aset disita, masih tak cukup. Benar, bank tak mau pinjamkan lagi. Aku bisa bantu kalian lewati krisis. Kenapa kesini? Aku mau bicara. Ku dengar perusahaanmu bermasalah. Apa ini terkait denganmu? Tidak. Jangan salah paham. Aku cuma lewat. Kebetulan dengar. Tadi kamu bilang mau bantu. Gimana caranya? PT Memori Sejati sedang krisis. Meski kamu jual perusahaan ini,
mungkin takkan cukup. Tapi kakakku, jangan lupa, di tanganmu masih ada PT Cahaya Abadi. Apa maksudmu? Gunakan cahaya abadi, selamatkan memori sejati. Gimana? Apa maumu sebenarnya? Jangan marah, aku mau membantumu. Kamu cukup jual sisa saham PT Cahaya Abadi. Semuanya. Aku bisa bawa investasi 80 miliar rupiah. Dengan begitu, PT Memori Sejati bisa diselamatkan. Itu warisan ibuku. Ibumu sudah lama tak peduli padamu. Buat apa masih ingat dia? Jangan lupa, PT Memori Sejati itu kamu bangun sendiri. Apa kamu tega melihatnya bangkrut? Asal kamu tanda tangani kontrak ini, PT Memori Sejati bisa diselamatkan. Kau takkan menyangka, investasi ini adalah pinjaman riba. Aku akan buatmu tak bisa bangkit lagi. Ada apa? Berdarah? Kok ceroboh banget? Pak Wijaya, hati aku gelisah banget hari ini. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Jangan banyak mikir. Kamu cuma capek. Ayo ke sana, biar ku perban. Tak boleh masuk! Minjit! Pak Santoso! Siapa kau? Aku investormu. Aku mau ambil bagianku. Janjinya 8 juta tiap bulan. Bagian apa? Kalian merentenir? Jangan bicara kasar. Aku investor. 80 juta itu sungguhan masuk ke perusahaanmu. Kalau tidak, perusahaanmu sudah bangkrut. Aku cuma mau ambil bagianku. Tentu saja, kalau tak dapat, aku harus ambil sesuatu darimu, lalu dijual. Ku beri waktu 3 hari. 3 hari lagi, aku ambil uangnya. Ayo, pergi. Tak kusangka, Aditya begitu mudah kalah dariku. Mulai sekarang, tak perlu bersama Aditya si bucin itu lagi. Putri Ayu! Kalian sedang apa? Karena sudah kamu lihat, aku tak perlu menutupinya lagi. Orang yang kusukai adalah Kevin. Mustahil. Hubungan kita bertahun-tahun. Aku tak punya perasaan padamu. Ibumu benar. Aku bersamamu hanya karena uang. Tapi sekarang kau tak punya uang. Sepertinya kau bangkrut. Kalian, bagaimana kalian tahu aku berutang banyak? Lihat, ku bilang Aditya itu bodoh. Sampai sekarang dia belum tahu apa yang terjadi. Kalian menjebakku! Ya, akhirnya sadar. Kenapa kalian lakukan ini? Aku cuma mengambil milikku sendiri. Dan kau, jangan salahkan siapapun. Salahkan dirimu sendiri yang bodoh. Ibumu sudah bilang kau tak percaya. Tanpa ibumu, kau bukan apa-apa. Brengsek! Akan kubunuh kalian! Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Aditya, kumohon. Sebenarnya yang kucintai itu kau. Kevin yang memaksaku bilang begitu. Aditya, percayalah, aku tak bohong. Aditya, kita mulai dari awal ya. Aditya. Pergilah.
Pak Santoso, buru-buru mau kemana? Susah banget minum teh bareng Anda. Tak kusangka Anda malah buang PT Memori Sejati. Mungkin Anda lupa aku investor Anda. Kenapa bawa uangku kabur? Hari ini, uang ini kubawa dulu. Sisa pokok dan bunganya, sisa 80 miliar. Cih, dasar bajingan kejam. Ini semua uangku. Dari mana aku cari 80 miliar? Biar aku ingatkan. Ku dengar, ibumu dapat ayah tiri yang kaya. Ibuku sudah lama putus hubungan. Dia takkan peduli lagi. Kalau aku kirimkan lenganmu, apa dia akan peduli? Mau apa kau? Apa-apaan kau? Aku akan minta uang. Rizky, kamu tinggalkan PT Cahaya Abadi sudah cukup lama. Aku dan Pak Wijaya ada yang mau dibahas. Kartain saja, Bu. Biar aku saja yang bilang. Rizky, kami ini sudah tua. Setelah kami menikah nanti, aku ingin menemani Sari hidup tenang dan hidup nyaman. Itu kan hal baik. Tapi posisi direktur utama terlalu melelahkan. Aku tak punya anak. Aku pikir biar kamu yang jadi direktur utama PT Wijaya Raya. Aku. Jangan buru-buru menolak. Aku tahu keraguanmu. PT Wijaya Raya jadi terkuat di negeri ini. Tekanan direktur utama tentu besar. Tapi aku dan Sari merasa dengan kemampuanmu, kamu pasti mampu. Rizky, meski kamu bukan anak kandungku, tapi selama ini aku selalu menganggapmu sebagai anak kandungku. Aku tahu kemampuanmu. Terima saja. Terima saja, biar kami berdua bisa bersenang-senang. Nyonya, Presdir, hal paling beruntung dalam hidupku adalah bertemu kalian berdua. Kalau begitu, aku berjanji akan menggantikan kalian mengelola PT Wijaya Raya dengan baik. Kalau begitu, ganti panggilannya. Ibu, Ayah. Sini, Nak. Ternyata di hatimu, Rizky Pratama, putra kandungmu, dan aku hanya orang tak berguna. Berdasarkan laporan terbaru, Presdir PT Cahaya Abadi, Kevin Pratama, baru-baru ini tewas di rumah Presdir PT Memori Sejati, Aditya Santoso. Polisi menduga tersangka Presdir PT Memori Sejati, Aditya Santoso, saat ini hilang. Kasus ini masih diselidiki lebih lanjut. Aditya? 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 Ibu tua. Aditya? Aditya, berhenti! Berhenti! Aditya? Katanya di berita kamu dikejar polisi. Apa itu benar? Ibu, tolong selamatkan aku. Ibu, aku salah. Semua ulah Putri Ayu dan Kevin. Pasangan brengsek itu. Mereka menjebakku. Mereka bawa lari semua hartaku. Mereka juga menjebakku sampai aku berutang banyak ke rentenir. Mereka pantas mati, Ibu. Rentenir masih mengejarku. Ibu, tolong selamatkan aku. Bisa tolong aku bayar utang rentenirku? Beri aku uang, biar aku kabur jauh-jauh ya. Ibu. Aditya, serahkan diri. Aku tak bisa menyerahkan diri. Aku masih muda. Aku tak mau dipenjara. Aku tak mau mati, Ibu. Aku tahu Ibu pasti punya cara selamatkan aku. Benar kan, Ibu? Ibu tak bisa bantu. Dengarkan Ibu. Serahkan diri. Bukan tak bisa, tapi Ibu tak mau bantu. Di mata Ibu, hanya Rizky Pratama yang jadi anak kandungmu. Dia cuma anak angkat. Kenapa Ibu baik padanya dan beri dia segalanya? Lalu aku ini anak kandungmu. Ibu tega padaku. Aditya, kamu tak pernah mengerti hati seorang ibu. Kamu tak punya hati, cukup. Kamu jadi begini karena ulahmu sendiri. Tak introspeksi diri, sampai sekarang masih salahkan ibu tua. Baik, ini salahku sendiri. Kalau aku menderita,
kalian juga harus menderita. Awas! Hentikan. Dasar binatang kejam, dia ibu kandungmu. Beraninya kau. Dia bukan ibuku! Dia bukan ibuku lagi! Dia biarkan aku mati! Dia tak pantas jadi ibuku! Di sana! Tangkap dia! Jangan mendekat! Cepat! Lepaskan! 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 Lari, Aditya. Minggir! Minggir! Lari. Sari. Lari, Aditya. Lari. Sari, jangan kenapa-napa. Jangan kenapa-napa, Sari. Sari, jangan kenapa-napa. Sari. Aku ternyata terlahir kembali. Aku kembali ke acara peluncuran sebelum peluncuran. Ibu, aku kembali. Aku ternyata kembali. Mulai sekarang, aku pasti nurut ibu. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Aku cinta ibu. Selamat datang, hadirin. PT Memori Sejati bisa menciptakan helm memori sebagai pencapaian besar. Tak lepas dari kalian semua yang telah mempercayai dan mendukung kami selama ini. Di sini, saya mewakili PT Memori Sejati untuk menyampaikan terima kasih yang tulus. Di sini, saya ingin berterima kasih pada seseorang. Tanpa dia, takkan ada peluncuran helm memori. Siapa? Apa orang yang penting baginya? Dia adalah ibuku. Dia ini ibuku, Nyasari. Tak disangka, Bapak Santoso tak cuma sukses muda, tapi juga sangat berbakti. Benar, Nye, Sari ini sungguh beruntung bisa membesarkan anak setulus ini. Karena ibuku belum sepenuhnya sehat, jadi aku antar dia pulang dulu. Semua rangkaian konferensi ini oleh Sekretaris Rendra sepenuhnya. Tunggu! Aditya, jangan ditipu dia. Sari ini hanyalah wanita kejam. Dia sendiri yang bunuh cucu kandungnya. Kau gila! Kau bawa laporan palsu untuk menipu di sini. Tak ada yang percaya. Bu, ayo pulang. Tunggu. Dia ibuku. Kenapa harus ikut kamu? Ibu, aku Aditya. Aku ini putra ibu. Kamu bukan putraku. Dia putraku. Aku mau pulang dengan putraku. Ibu, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Ibu. Ibu. Jangan tinggalkan aku. Anakku, ibu takkan pergi. Ibu takkan pergi. Ibu takkan pergi. Takkan pergi. Kenapa kamu sedih? Senyumlah. Kenapa aku di sini? Ini di mana? Lihat dia, kasihan sekali. Apa dia berhayal tentang ibunya lagi? Tadi dia berlutut padaku. Kenapa tak berlutut lagi? Ibu di mana? Ibu. Ibu. Ibu di sini. Ibu. Ibu bawa kamu pulang. Ikut ibu pulang. Ayo, kita pulang. Sari, bungamu.
Kita kan sudah lama menikah, masih kasih bunga tiap hari. Asal kamu suka, aku senang lakukan apapun. Mama, Mama, nggak ganti. Bunga, Mama ganti. 2 tahun ini kamu menjaga Aditya. Kondisi mentalnya makin membaik. Ayah, Mama, lihat siapa yang kubawa. Indah. Kalian berdua. Bagus sekali. Kalian berdua bersama, Mama sangat senang. Indah itu gadis baik. Kalau kamu berani menindasnya nanti, Mama takkan biarkan. Mama, mana berani. Untung saja dia tak menindasku. Gelang ini selalu Mama bawa. Sekarang Mama berikan padamu. Mama, hadiah ini terlalu berharga. Aku tak bisa menerimanya. Ini Mama siapkan untuk calon menantuku. Biar Mama pakein. Lihat, cocok banget sama kamu. Makasih, Ma. Oke, ayo kita makan. Ayo, makan! Ayo, makan! Jangan sungkan, anggap ini rumahmu. Mama, tunggu aku, Ma. Cepat. Cheers!